Selamat malam, jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 8 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sendirilah yang memungkinkan kami bersekutu malam hari ini. Karena itu, bakti kami, puja-puji, sembah kami persembahkan hanya bagimu. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, tidak ada yang lain. Dan dalam bakti ini kami rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca, Ibu Bapa mendengar dan menyimak. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia memberikan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang geluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar, orang-orang besar, sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda berita firman Tuhan yang disebut berbahagia setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidupnya. Amin. Ibu bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, dari firman Tuhan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, luka yang membawa berkat. Pakdi umpabu tu pasakke. Jemaat kekasih Tuhan, kisah Siti Nurbaya adalah suatu cerita yang cukup terkenal, di mana mengangkat tema sengsara membawa nikmat. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi kisah ini hanya berdampak pada tokoh Siti Nurbaya yang mengalami kebahagiaan, tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain. Yesaya 53 yang kita baca malam ini adalah nubuatan tentang hamba Tuhan yang akan menderita, mengalami banyak siksaan dan hinaan. Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dialami demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsa. Dalam bacaan ini digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian. Kisah dalam Yesaya ini adalah nubuatan tentang Mesias yang sesungguhnya, merujuk kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita, yakni dosa, yang mengakibatkan kita patut dihukum. Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita umatnya. Tuhan tidak ingin kita binasa, karena itu sekalipun yang
Berdosa adalah kita, tetapi Yesus rela menanggung penderitaan, bahkan mati untuk kita. Karena itu, jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menghargai keselamatan daripadanya serta hidup menjaga kekudusan. Dia yang terluka, tetapi kitalah yang keberkatan karena Dia sangat mengasihi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema luka yang membawa berkat, kita tiba untuk bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bawa doa kita di hadapan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang kekal, Tuhan yang kami percaya hadir di tengah-tengah persekutuan kami, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah bakti puja puji kami persembahkan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau memungkinkan kami untuk bersekutu dan mendengarkan sabda berita firman-Mu dalam tema luka yang membawa berkat. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman-pengalaman hidup yang bisa kami jalani, kami alami dalam hidup dan kehidupan ini. Dan pengalaman-pengalaman itu jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa membuat kami semakin dekat kepadamu. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman sepahit apapun itu membuat kami jauh daripadamu. Karena Engkau menanggung sengsara, pedih, kesusahan, penderitaan itu guna menanggung dosa dan salah kami. Karena itu Tuhan, izinkan kami, mungkinkan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini mensyukuri kasih-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan lewat minggu-minggu Prapaskah ini. Dalam minggu ini kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran. Mereka adalah Apriliani Wenry Kano, Sari Tandikarang, Alfrida M. Butu, Catherine Elsa, Ibu Albertine Kalo, Jekonia Brian Farel Gilbert Giovanni Tonapa, Stephanie Dalen, Bapak Dr. Andes Hosea Lintin, S.A., MSI, Aprilia Miracle, Malisa, Alvaro, Gabriel Arbupa, Ibu Kartini Palea. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan mereka, sukacita, bahagia, sehat senantiasa jadi milik mereka. Juga berdoa untuk keluarga Bapak Yandri Melisa dan Ibu Adriani Pratiwi yang tanggal 8 ini berhari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam seluruh usaha dan kerjanya, diberkati Tuhan. Berdoa untuk rumah tangganya, Tuhan suci kuduskan, senantiasa harmonis. Rumah tangganya jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Berdoa buat anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Diberkati Tuhan masa depan mereka. Anak-anak kekasih karunia Tuhan punya masa depan yang baik. Diberkati jemaat Elim Balikpapan dalam menjalankan tugas pelayanan, Ibu Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, satpam di jemaat ini diberkati senantiasa dengan sehat, sukacita, bahagia, mengangkat tugas pelayanan, nama Tuhan dimuliakan. Diberkati mereka yang berkerinduan untuk memiliki pekerjaan, berkerinduan untuk mereka yang berkeinginan melanjutkan pendidikannya,
Diberkati mereka yang berkerinduan ingin memiliki pasangan hidup, diberkati mereka yang berkerinduan ingin memiliki keturunan. Tuhan tahu yang terbaik bagi mereka, berkenan menganugerahkannya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh harapan dan kerinduan jemaat Tuhan, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Bapa, seluruh pelayanan jemaat Elim Balikpapan ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan. Tuhan memberkati. Semua yang menyaksikan program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan ini kiranya diberkati senantiasa, yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Ini doa kami bersama, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Demikianlah Bapak Ibu, program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 8 April 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, sampai kita jumpa kembali.